Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan bahas ada pundi akhirnya gugat melalui jalur perdata. Nah, jangan takut ya. Nanti kita simak seperti apa sih yang dilayangkan oleh ada pundi ini. Sikat! Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah kita bersua kembali. Saya berharap Anda situasi saat ini dan kondisinya sehat walafiat. Itu doa saya. Mudah-mudahan Anda juga diberikan kedamaian dan ketenangan hati pada situasi saat ini yang tidak menentu akibat Anda dalam kondisi gagal bayar ya. Oke teman-teman, seperti tadi yang saya janjikan bahwa saya akan membawakan salah satu tema, yaitu ada pundi akhirnya gugat lewat jalur perdata. Dan nasabah sekarang sedang menunggu surat gugatannya. Oke teman-teman, dan seperti biasa nanti saya akan review atas materi yang saya sajikan ini. Dan seperti biasa sebelum kita memulai video, alangkah baiknya kita berdoa ya, agar apapun yang akan kita kerjakan ke depannya, Allah akan meridhoi langkah-langkah kita. Allah akan memberikan kemudahan atas setiap usaha dan ikhtiar yang akan kita kerjakan. Yuk kita berdoa. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah dosa hamba-Mu ini ya Allah. Dosa yang telah larut dan terjebak ke dalam jeratan riba pinjaman online ya Allah. Ampuni hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, jika hari ini ya Allah ada rekan saudara kami yang sedang sakit ya Allah, sedang terbaring sakit, mohon angkatlah sakit penyakitnya ya Allah. Berikan mereka kesembuhan agar mereka dapat kembali beraktivitas seperti biasanya ya Allah, karena hanya Engkaulah yang maha menyembuhkan. Ya Allah ya Rabb, jika saat ini ada teman-teman kami, saudara-saudara kami kesulitan rezeki ya Allah, mohon mudahkanlah dan bukakanlah jalan rezekinya, lancarkanlah segala urusannya ya Allah, karena hanya Engkaulah maha pemberi rezeki. Ya Allah ya Rabb, untuk saudara-saudara kami yang saat ini bermasalah dalam rumah tangganya, cekcok, ribut, dan di ujung tanduk rumah tangganya Allah, berikan mereka saling pengertian satu sama lain. Tuntun mereka ya Allah untuk kembali ke dalam keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Selesaikan ya Allah segala macam permasalahan yang sekarang mereka hadapi ya Allah. Ya Allah, jika saat ini ada teman-teman kami, saudara-saudara kami penonton yang saat ini menonton video ini ya Allah, yang sedang susah hatinya ya Allah dan bersedih dalam menerima dan menghadapi ujian-Mu, mohon kuatkanlah mereka ya Allah. Kuatkan untuk mereka mampu bertahan serta bersabar, dan hiburlah mereka ya Allah dengan penuh karunia-Mu, karena janji-Mu yang tak pernah ingkar, setelah ada kesusahan di sanalah ada kemudahan ya Allah. Ya Allah, untuk kawan-kawan kami yang saat ini sedang berhutang ya Allah, selesaikanlah hutangnya, mudahkanlah urusannya, dan luaskanlah rezekinya. Ampunilah segala dosa dan hilap kami ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, tenang sudah ya. Setelah kita sama-sama mendoakan, mudah-mudahan ada kemudahan di balik kesulitan yang saat ini sedang terjadi, dan mudah-mudahan ada kelancaran dan Allah memberikan keberhasilan atas semua ikhtiar yang sudah dan sedang kita kerjakan. Amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, saat ini saya akan membawakan salah satu materi, yaitu ada pundi. Ini dikabarkan memberikan teguran keras, bahkan sedang melakukan gugatan perdata kepada nasabahnya yang menunggak. Ini menimpa salah satu member kami, yaitu di Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia, yaitu Paguyuban yang ada di Facebook, grup Facebook, yang mana di sini adalah wadah dari nasabah-nasabah gagal bayar, baik pinjol legal maupun ilegal. Dan di sini teman-teman bisa bergabung, silakan untuk link dan tautannya ada di kolom deskripsi. Kalian gabung, linknya ada di sana ya. Silakan untuk menjawab 3 pertanyaan, insya Allah
Kalau kalian menjawab 3 pertanyaan, kalian bisa langsung masuk menjadi member Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia. Dan ini menimpa ya. Jadi ancaman ini sudah didaftarkan gugatannya ke pengadilan negeri, sudah dilakukan oleh Adapundi. Ini saya tidak mengetahui ya sampai sejauh mana. Tapi ini sudah diinfokan oleh pihak yang mengatasnamakan dari Adapundi. Oke teman-teman, seperti apa? Kita akan simak ya. Tapi sebelumnya, beri semangat saya agar saya tetap membersamai kalian semua dengan cara gratis ini. Gratis teman-teman. Ya, di subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi setiap video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Simak videonya. Stay tune. Oke, tanpa membuang waktu, saya akan tampilkan ya seperti biasa di sebelah saya. Ini adalah pertanyaan ya dari member Paguyuban Melawan Pinjol yang menanyakan bahwa dia mendapati hal seperti ini. Oke, jadi saya langsung ya tayangkan. Assalamualaikum, ada yang pernah dikasih ini nggak sama Adapundi? Oke, ya ini saya bacakan. Ini dari Adapundi ya, dari yang mengaku dari Adapundi dari 0813 6158 3167. Data Anda akan diproses oleh kuasa hukum Adapundi dan kuasa hukum kami akan memberikan peringatan dan panggilan dahulu melalui gugatan pengadilan. Jika Anda belum melunasi tagihan Anda, kami akan tempuh jalur hukum untuk menuntut kasus hutang Anda. Tunggu surat panggilan pertama Anda dalam 2 hari kerja. Nah, 2 hari kerja. Mereka mengancam tunggu dalam 2 hari kerja. Oke, saya jawab ya. Jadi begini teman-teman. Untuk hal-hal semacam ini, bahwa case-case semacam ini, kalau menurut saya, ya, sepengetahuan saya dan sepengamatan saya, ini adalah hanya bentuk ancaman. Ini adalah bukan sesungguhnya yang akan mereka tempuh. Jadi mereka melakukan hal-hal intimidasi lewat verbal seperti ini agar membuat psikologis Anda mulai terancam, terganggu. Mulai Anda goyah, mulai Anda bimbang dan bingung. Kalimat-kalimat seperti ini kalau datang dan diterima oleh rekan-rekan yang baru gagal bayar, yang baru terlambat bayar dalam pinjaman online, pasti bingung, pasti stres. Dan mereka pasti akan kebingungan ya, benar-benar bingung. Ini harus bagaimana? Akhirnya mereka yang gelap mata, mereka tidak berpikir resiko, mereka melakukan aksi gali lubang tutup lubang. Ini sangat berbahaya kawan-kawan. Ya, dan hal-hal seperti ini sebenarnya tidak perlu Anda lakukan. Kalaupun mereka mau melakukan upaya hukum seperti ini, toh mereka tidak akan pernah memberitahukan kepada Anda. Mereka akan melakukan surat pemberitahuan terlebih dahulu bahwa utang piutang Anda sudah sekian menunggak. Lalu mereka akan memberikan peringatan. Lalu mereka akan memberikan somasi. Jadi banyak sekali hal-hal atau langkah-langkah yang akan mereka lakukan. Bukan hanya dengan cara-cara seperti WA seperti ini. Karena keabsahan dari hal-hal seperti ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Keabsahan dari hal-hal semacam ini bahwa data Anda akan diproses oleh kuasa hukum Adapundi. Siapa kuasa hukumnya? Adapundi mau melakukan hal seperti ini, pasti akan mempertimbangkan banyak hal, apalagi pinjaman online legal. Ya, salah satu platform dari pinjaman online legal yang sudah berizin dari OJK. Tentunya mereka akan mempertimbangkan matang-matang ya, bahwa akan melakukan gugatan perdata kepada nasabahnya. Berapa sih utangnya? Apakah utangnya sampai miliaran? Apakah utangnya ratusan juta? Enggak juga kan. Utang 2 juta akan menempuh proses jalur hukum. Akan melakukan gugatan perdata. Berapa biaya yang akan dikeluarkan, bos? Tidak murah dan tidak mudah melakukan gugatan secara perdata seperti itu. Banyak hal yang harus menjadi pertimbangan. Belum biaya-biaya waktu pendaftaran akan dibayar, mereka akan keluarkan. Belum lagi biaya-biaya yang timbul ketika perkara gugatan ini sudah berjalan disidangkan. Belum lagi akomodasi yang akan keluar banyak sekali. Belum lagi pendaftaran ini harus didaftarkan di domisili hukum si tergugat alias si nasabah atau si debitur. Coba, alangkah pusingnya kan? Alangkah ruwetnya kan? Nggak mudah kawan-kawan. Jadi hal semacam ini pendapat saya ini adalah merupakan bentuk untuk menakut-nakuti Anda agar Anda menyegerakan pembayaran. Kita tidak peduli ya bahwa itu adalah Adapundi yang merupakan platform pinjaman online legal yang resmi, terdaftar dan berizin OJK. Tapi kalau sampai melakukan hal-hal semacam ini tentunya banyak pertimbangan. Nggak mungkin ya. Kalau menurut saya tidak mungkin ini akan terjadi dan tipis kemungkinan akan terjadi walaupun memang bisa terjadi. Bisa saja terjadi. Kenapa tidak? Karena setiap warga negara berhak mempunyai hak hukum mereka untuk melakukan gugatan apabila mereka merasa bahwa haknya tidak terpenuhi.
wajar-wajar saja kalau mereka melakukan gugatan, tapi Anda perlu ingat, siapapun yang menerima ancaman-ancaman seperti ini, kalian perlu mempertimbangkan juga logika kalian harus bermain. Bahwa hal-hal semacam ini dengan utang seberapa, mereka akan mengeluarkan biaya bagaimana, belum lagi akomodasi, belum lagi mereka akan tersita waktunya dari pihak pinjol untuk mengurus perkara perdata Anda bila misalnya sampai disidangkan. Belum lagi ini baru satu nasabah. Belum lagi ada beberapa nasabah, 2, 3, 100, 1000, ratusan ribu nasabah. Memangnya mereka punya pasukan kuasa hukum sampai 1000 orang. Bisa menangani semuanya waktu mereka tersita. Mereka bisnis, bos. Di pinjaman online legal ini, mereka membuka ladang bisnis. Tentunya mereka akan berpikir bagaimana menghasilkan cuan atau untung. Mereka tidak mungkin namanya mendirikan suatu perusahaan untuk bisnis, mereka harus berkorban uang, mengeluarkan uang yang tidak ada untungnya. Buat apa? Mereka melakukan gugatan seperti itu. Menang pun belum tentu mereka akan mendapatkan kembali hak mereka. Belum tentu ketika disidangkan nasabahnya bisa membayar. Banyak hal dan faktor yang harus dipertimbangkan. Untuk itu hal-hal semacam ini saya minta ke kalian jangan pernah takut ya. Dan saya minta kalian harus fokus ya terhadap hal-hal ancaman seperti ini. Bahwa sekali lagi saya sebutkan hal-hal atau ancaman-ancaman yang terkait tentang masalah tunggakan Anda terus Anda akan dibawa ke ranah hukum, Anda harus berpikir 2, 3, 4 kali. Anda harus berpikir logika bahwa hal ini tidak sesuai dengan hutang Anda. Memangnya Anda melarikan hutang triliunan, miliaran, sampai mau digugat secara perdata? Kembalikan ke Anda ya. Anda harus berpikir logis. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Ingat, teman-teman ya, saya selalu mengingatkan ke kalian agar dalam situasi seperti ini kalian bijak. Bijak dalam melakukan sesuatu. Ingat, stop berhutang. Stop hutang riba seperti ini ya. Apalagi hutang riba pinjaman online yang kalian tahu sendiri bunganya sangat mencekik, bahkan tidak realistis. Pemerintah sudah menyarankan tidak boleh menerapkan suku bunga melebihi dari pokok. Tapi nyatanya sekarang, legal sekalipun banyak sekali kita jumpai hal-hal melebihi daripada yang sudah diregulasikan oleh pemerintah. Khususnya peraturan yang dikeluarkan oleh OJK. Jadi kalian ya, saya cuma ingatkan, jangan berhutang. Apalagi di pinjaman online. Ingat, lebih baik kita berusaha ya. Produktivitas kita tingkatkan lagi. Semuanya kita double kapasitaskan. Daripada Anda harus ngutang. Ingat, bukan hanya Anda akan dilaknat oleh Allah, tapi Anda sendiri akan mengalami kesusahan. Terbuktikan saat ini Anda pusing, diteror oleh DC, dikejar-kejar. Itulah ya, itulah bahayanya riba pinjaman online. Saya hanya mengingatkan, semua keputusan ada di kalian, semua keputusan ada di Anda. Oke, kembali menyimak untuk masalah terkait tadi, ancaman bahwa data Anda akan diproses oleh ada pundi ini ya, yang diberitakan oleh seseorang dengan nomor handphone tadi yang saya sebutkan, bahwa sudah diproses oleh kuasa hukum, dan kuasa hukum akan memberikan peringatan atau panggilan dahulu melalui gugatan pengadilan. Lucu kan? Bahwa kuasa hukum akan memberikan peringatan dan panggilan dulu melalui gugatan pengadilan. Lucu ya. Gugatan pengadilan itu terpisah. Ini terpisah dengan urusan mereka. Ya kalau gugatan pengadilan yang melakukan panggilan itu pengadilan, bukan dari pihak pinjol. Nah, logikanya di sini saja, logikanya sudah salah. Di sini saja mereka sudah salah dan sudah keliru. Mereka benar-benar kebohongan yang sebenarnya terbongkar sendiri dari kalimat-kalimat yang dirancangkan oleh mereka, bahwa mereka akan memberikan peringatan dan panggilan dahulu melalui gugatan pengadilan. Hello bos, gugatan pengadilan itu ya, nanti nasabah itu yang akan disidangkan atau si tergugat itu dipanggil oleh pengadilan, bukan dipanggil oleh pihak kuasa hukum dari pihak pinjol. Lucu kan, ngaco. Kalau sudah kayak gini, ada baiknya diapain coba? Kita jogetin aja. Bos ya, jogetin aja, relax bos. Jangan terlalu pusing, terlalu mumet dengan candaan-candaan dari DC. Semua celotehan DC, pia kalimat-kalimat yang dirancang
via WhatsApp, via email, via SMS, jogetin bos, nggak usah dipikirin ya. Hal-hal semacam itu bikin kita awet muda loh justru ya. Kalian harusnya senang ya dengan adanya masuk SMS, masuk WA, bilang akan diproses secara hukum, Anda akan dipidanakan. Justru Anda harusnya tersenyum, riang, ketawa, gembira bahwa hal itu adalah sesuatu hal yang mustahil dan itu adalah hoax dan kebohongan serta dusta yang diciptakan oleh dese-dese pinjol ini. Anggaplah mereka sedang stand up komedi, ya. Anggap mereka sedang membawakan lawakan di depan Anda lewat handphone. Jadi Anda harusnya hadapi semua itu dengan senyuman, ya. Hadapi dengan senyuman. Oke teman-teman, ya semangat. Jangan pernah takut dengan hal apapun yang akan terjadi ya. Mudah-mudahan kalian mengerti bahwa ini adalah sesuatu kebohongan atau dusta yang mereka sajikan agar Anda benar-benar melakukan segera mungkin pembayaran dan mengirimkan bukti bayar ke mereka. Itu aja intinya. Poinnya seperti itu, agar Anda bayar, lalu bukti bayar dikirimkan ke mereka, selesai sudah ya. Anda dibohongin kan? Oke teman-teman, stay tune. Oke teman-teman semua, saya tutup saja video kali ini. Saya usai sudah ya pertemuan kita dalam video episode kali ini. Mudah-mudahan ini menambah wawasan buat kalian semua. Dan mudah-mudahan kalian tetap keep strong, stay strong ya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam kondisi situasi yang tidak menentu saat ini. Mudah-mudahan kalian diberikan rezeki oleh Allah agar kalian dimudahkan dalam segala situasi dan kondisi. Teman-teman, saya perlu garis bawahi ya, bahwa tidak ada satupun gugatan akan dilayangkan kepada Anda dengan cara-cara seperti ini. Dengan cara-cara melayangkan WhatsApp, bahwa Anda ditegur lewat WhatsApp, bahwa Anda akan diproses secara hukum di pengadilan. Kalian, kalaupun akan diproses atau kalian sedang diproses, tentunya kalian akan mendapatkan panggilan dari pengadilan negeri terkait masalah gugatan Anda atau Anda sebagai tergugat pasti akan dipanggil. Dan yang mengantarkan panggilan untuk mengikuti proses sidang tersebut adalah dari pihak pengadilan, bukan dari pihak pinjol, bukan dari pihak kuasa hukum pinjolnya, pasti dari pengadilan ya. Jadi Anda jangan takut. Jadi gurauan-gurauan, candaan-candaan stand up komedi yang tadi disajikan oleh para desa pinjol ini adalah hoax. Jangan percaya, dusta itu semuanya ya. Oke teman-teman semua, seperti biasa kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan apapun yang kita akan kerjakan ke depannya, Allah memberikan keridhaan dan kemudahan serta kelancaran. Yuk kita berdoa. Ya Allah, ya Rabb, ya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba-Mu ini ya Allah. Ampuni kehilafan hamba yang sudah terjerat dalam riba pinjaman online. Ya Allah, cukupkan rezeki kami, mudahkan ikhtiar dan urusan kami ya Allah. Dekatkan dengan rezeki-rezekimu yang halal, jauhkan kami dari rezeki-rezeki yang haram ya Allah. Ya Allah, permudah segala ikhtiar, pekerjaan, usaha, berikan semuanya kelancaran dan berikan semuanya keberhasilan ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman semua, jika ada kesalahan kata-kata dalam video ini, maafkan dan bukakan pintu maaf saya sebesar-besarnya ya. Karena salah itu milik manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo!